Halo para pembelajar yang budiman, salam sejahtera. Kita telah sampai di video terakhir pada topik fenomena permukaan dan kita akan membahas mengenai katalisis heterogen. Bersama saya, Habibur Rahman, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Di video sebelumnya, kita telah membahas mengenai isoterm BET, isoterm Temkin, dan Freundlich, dan probabilitas perlengkatan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai reaksi unimolekuler, mekanisme Langmuir-Hinshelwood, mekanisme Ehlers-Danlos, dan kemudian aktivitas katalitik pada permukaan. Katalis berperan dengan menurunkan energi aktivasi suatu reaksi kimia. Katalis bisa berupa katalis homogen atau katalis heterogen. Katalis homogen adalah di saat fasa daripada katalisnya sama dengan fasa dari reaktan. Adapun katalis heterogen memiliki fasa yang berbeda dengan fasa reaktannya. Reaktan pada mulanya akan teradsorpsi ke permukaan katalis untuk kemudian bereaksi dengan mekanisme yang berbeda sehingga lebih disukai secara energi dibanding dengan mekanisme reaksi tanpa katalis. Berikut adalah ilustrasi cara kerja katalis di dalam suatu reaksi. Dapat kita lihat di sini bahwasanya untuk reaksi yang tanpa katalis, maka energi aktivasinya sebesar ini, lebih tinggi dibanding dengan energi aktivasi ketika reaksi tersebut dikatalisis oleh suatu katalis. Dan bisa juga di sini terdapat beberapa puncak, dalam artian berbagai intermediat dihasilkan ketika terjadi reaksi yang difasilitasi oleh katalis. Mari kita kaji berbagai reaksi yang difasilitasi oleh katalis heterogen. Reaksi yang pertama adalah reaksi unimolekuler, reaksi yang melibatkan dekomposisi reaktan yang teradsorpsi pada permukaan. Jika cakupan fraksional atau fractional coverage mengikuti model isoterm Langmuir, maka kita bisa menyatakan persamaan laju reaksi kita sebagai V sama dengan KR theta sama dengan KR alpha P dibagi dengan 1 ditambah alpha P. Mari sekarang kita kaji dua kasus ekstrim. Kasus ekstrim yang pertama adalah kasus pada saat tekanan rendah sehingga nilai alpha P kecil-kecil sekali daripada 1. Penyebut otomatis akan bernilai sama dengan 1. Dan dengan demikian, hukum laju kita bisa ditulis sebagai V sama dengan KR theta sama dengan KR alpha P. Ini adalah reaksi berorder 1. Pada tekanan tinggi, yaitu di saat alpha P besar daripada 1, maka secara praktis penyebutnya sekarang menjadi alpha P. Sehingga laju reaksi bisa kita tulis sebagai KR theta sama dengan KR. Laju reaksi sama dengan konstanta laju reaksi. Reaksi ini berorder 0. Yang dalam artian, semua permukaan sudah terlingkupi dan kenaikan tekanan tidak akan menambah laju reaksi. Sekarang marilah kita tinjau reaksi bimolekuler yang melibatkan dua reaktan. Terdapat dua mekanisme yang dapat menjelaskan reaksi bimolekuler ini di atas permukaan. Yang pertama, mekanisme Langmuir-Hinshelwood. Ini adalah reaksi bimolekulernya, dan kita di sini menerapkan asumsi. Asumsi yang pertama adalah reaksi terjadi antara dua molekul yang teradsorpsi pada permukaan yang sama. Jadi molekul A dan molekul B teradsorpsi terlebih dahulu. Keduanya teradsorpsi kemudian terjadi reaksi. Yang kedua, proses mengikuti model adsorpsi isoterm Langmuir. Mari kita kaji satu persatu rumus yang berlaku. Yang pertama, laju reaksi adsorpsi molekul A sama dengan K adsorpsi A dikali tekanan parsial A dikali N dikali 1 dikurang theta A kurang theta B. Rumus untuk laju adsorpsi B mengikuti dengan cara yang serupa. Kemudian, laju desorpsi A sama dengan K desorpsi A dikali N dikali theta A
Terus kemudian saat setimbang yang terjadi adalah kedua laju ini bernilai sama. Sehingga kita bisa menulis K absorpsi dikali P dikali N dikali 1 dikurang theta A kurang theta B sama dengan K desorpsi A dikali N dikali theta A. Kemudian kita ingat bahwasanya K adsorpsi A dibagi dengan K desorpsi A itu nilainya sama dengan alfa A. Terus kemudian kita rearrange persamaan ini menjadi bentuk sebagai berikut. Dan kemudian kita tentukan sekarang nilai theta A, yaitu theta A sama dengan alfa A dikali PA dibagi dengan 1 ditambah alfa A PA ditambah alfa B PB. Dan dengan cara yang serupa kita memperoleh theta B sama dengan alfa B dikali PB dibagi dengan 1 ditambah alfa A PA ditambah alfa B PB. Nah, kedua nilai theta ini bisa kita masukkan ke dalam persamaan laju reaksi kita. V sama dengan KR dikali theta A kali theta B, sehingga V itu sama dengan KR dikali alfa A, alfa B, PA, PB, dibagi dengan 1 ditambah alfa A, PA, ditambah alfa B, PB, dikuadratkan. Mekanisme kedua yang dapat menjelaskan reaksi bimolekular yang dibantu oleh katalis heterogen adalah mekanisme Eley-Rideal. Ini adalah reaksi yang kita timbang di dalam pembahasan kali ini, dan kita menggunakan dua asumsi. Pada mekanisme Eley-Rideal ini, asumsi yang kita gunakan adalah hanya molekul A yang teradsorpsi, dan molekul B itu tidak teradsorpsi. Namun, molekul B akan mendekati molekul A sehingga terjadi reaksi kimia. Asumsi kedua yang digunakan adalah model adsorpsi yang berlaku adalah isotherm adsorpsi Langmuir. Berikut adalah persamaan laju reaksi yang berlaku. V sama dengan KR dikali theta A dikali PB. Nah, di sini kita tidak memakai theta B, tapi kita memakai PB. Karena theta B adalah sebutan jika molekul gas B teradsorpsi di permukaan. Namun, itu tidak kasus dalam mekanisme Eley-Rideal. Jika kita mensubstitusikan ekspresi nilai theta A, kita mendapatkan persamaan laju kita menjadi KR alfa A PA PB dibagi dengan 1 ditambah alfa A PA. Mari sekarang kita mengkaji kedua keadaan ekstrim. Keadaan ekstrim yang pertama adalah di saat tekanan rendah, sehingga nilai alfa A dikali PA itu kecil-kecil daripada 1. Penyebut otomatis akan bernilai 1, sehingga persamaan laju kita bisa kita tulis sebagai pembilang daripada persamaan ini, yaitu KR alfa A PA PB. Dapat kita lihat di sini reaksinya berorder 2. Artinya apa? Artinya menaikkan tekanan parsial A akan memperbesar cakupan fraksional A dan juga otomatis laju reaksi. Tekanan parsial B tentu akan berpengaruh ya, dan itu sangat nyata sekali pada berbagai nilai tekanan A. Kemudian kita kaji ekstrim yang kedua, yaitu pada tekanan tinggi alfa A PA besar daripada 1. Dengan demikian, bagian penyebut ini secara praktis bernilai alfa A PA. Kita memiliki alfa A PA di penyebut dan pembilang, dan otomatis V sama dengan KR dikali PB. Artinya reaksi kita berorder 1 dan permukaan tertutup sempurna oleh A. Laju bergantung pada laju reaksi B yang bereaksi dengan A. Sekarang mari kita bahas mengenai aktivitas katalitik pada permukaan. Kita salin kembali berbagai bentuk yang ada di suatu permukaan material. Ada teras, ada step atom, ada teras vacancy, ada king, ada ledge, dan seterusnya. Ketidaksempurnaan ternyata memberikan aktivitas katalisis yang lebih baik. Artinya, kita tidak ingin memiliki permukaan yang mulus begitu saja. Jadi, kita membutuhkan king, ledge, atom, step atom, dan seterusnya. Mari kita lihat beberapa contoh. Yang pertama, untuk reaksi pemutusan ikatan CH dan H, itu ternyata reaksinya bergantung kepada keberadaan steps dan kings. Artinya, semakin banyak steps, semakin banyak kings, reaksinya menjadi lebih cepat.
Sementara aktivitas katalitik pada bagian teras, bagian yang mulus itu sangat rendah. Contoh yang kedua, reaksi H2 ditambah D2 menjadi HD, reaksi yang cukup banyak dipelajari, ternyata dapat dikatalisis oleh bagian steps. Sementara bagian teras itu tidak aktif. Yang ketiga, densitas King's ternyata berkorelasi positif terhadap performa dehidrogenasi heksana menjadi heksana. Heksena. Artinya semakin besar densitas King's, maka otomatis laju reaksi heksana menjadi heksena itu menjadi lebih cepat. Perlu diketahui bahwasanya keberadaan pengotor dapat meracuni katalis. Kenapa? Karena pengotor dapat menutupi sisi aktif permukaan ini, dapat menutupi King's, latch, steps, dan lain sebagainya. Katalis yang baik adalah katalis yang dapat tertutupi dengan baik oleh reaktan. Namun, adsorpsi reaktan tidak boleh begitu kuat sehingga menyebabkan reaktan tidak bisa bergerak. Reaktan perlu berdifusi di atas permukaan. Dan juga diperlukan juga bahwasanya energi adsorpsi daripada produk itu lebih kecil daripada energi adsorpsi reaktan. Sehingga produk yang terbentuk dapat dengan lebih mudah terdesorpsi sehingga menyediakan sisi aktif baru untuk reaktan melengket ke permukaan. Para pembelajar yang budiman, kita telah sampai di akhir video ke-6 di topik fenomena permukaan. Kita telah membahas mengenai katalisis heterogen dan berbagai reaksi yang terjadi di atas permukaan. Yang pertama, reaksi unimolekuler. Yang kedua adalah reaksi bimolekuler yang dapat dijelaskan dengan mekanisme Langmuir-Hinshelwood dan mekanisme Ley-Rideal. Dan kita juga telah mengkaji aktivitas katalitik pada permukaan. Mari mengerjakan kuis berikut untuk menguji pemahaman.